Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini kami dari kelompok 13 akan membahas tentang hukum bisnis perusahaan dan kepailitan dalam ekonomi Islam. Mana pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator juga, dan materi kedua akan dibahas oleh teman saya, saudara Fitra Mirza, dan materi ketiga akan dibahas oleh teman saya, saudari Nur Natasha, dan materi keempat akan disampaikan oleh teman saya, saudari Asriatun Nisabur Ginting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis perusahaan. Hukum bisnis perusahaan adalah peraturan yang mengatur segala aspek terkait pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Hukum bisnis perusahaan merupakan bagian dari hukum bisnis yang lebih luas. Hukum bisnis bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Tujuan dan fungsi hukum bisnis. Ada beberapa tujuan hukum bisnis, yaitu yang pertama, menciptakan kepastian hukum, yang kedua, melindungi hal dan kewajiban para pihak, yang ketiga, mewujudkan keadilan dalam transaksi bisnis, yang keempat, mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang kelima, mencegah dan menyelesaikan sengketa bisnis. Ada beberapa fungsi bisnis, yaitu sebagai berikut: normatif atau pengatur perilaku, preventif atau pencegahan pelanggaran, represif atau penyelesaian masalah, instrumental atau pendukung kebijakan ekonomi, dan perlindungan hukum. Tentang hukum kepailitan dalam ekonomi Islam. Kepailitan dalam Islam dikenal dengan istilah al-taflis. Dalam hukum Islam, seseorang yang mengalami kepailitan disebut muflis. Prinsip utama dalam hukum kepailitan Islam adalah memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, dengan tetap menjaga keadilan dan jangka panjang. Beberapa prinsip utama dalam hukum bisnis Islam meliputi: yang pertama, larangan riba atau bunga. Riba dianggap haram karena dinilai merugikan pihak yang kurang mampu. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi dilarang. Yang ketiga, akad yang sah. Semua perjanjian bisnis harus jelas, sah, dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Yang keempat, keadilan sosial. Bisnis harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk melalui zakat atau sedekah. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Praktik bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi ketika seorang debitur atau perorangan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan pailit. Menurut hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Al-Juhairi memberikan pengertian pailit sebagai suatu keadaan di mana debitus tak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada kreditus dan hakim membatasinya dalam mempergunakan hartanya. Pendapat ini pula yang dipegang oleh ulama kalangan Al-Syafi'iyah dan Al-Hanifiyah ketika mengenai pailit dalam arti khusus. Syarat-syarat kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang ditentukan dalam pasal 2, yaitu debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya saat
satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Prinsip-prinsip utama yang pertama itu ada al-had atau pembatasan akses terhadap harta. Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, seorang muflis tidak diperbolehkan mengelola hartanya hingga kewajiban utangnya terselesaikan. Yang kedua, memberikan waktu atau respite period. Jika debitur tidak mampu membayar hutang, kreditnya disarankan untuk memberikan kelonggaran waktu atau bahkan membebaskan utang jika memungkinkan. Yang ketiga, distribusi zakat untuk algarimin. Dalam kasus tertentu, individu pailit dapat dikategorikan sebagai algarimin atau orang berutang dan berhak menerima zakat untuk membantu melunasi hutangnya. Yang keempat, prioritas pembayaran hutang. Dalam fikih Islam, al-hierarki tertentu dalam pembayaran hutang untuk memastikan keadilan bagi semua kreditur. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum Islam. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia memperoleh kelapangan, dan menyedekahkan utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Materi selanjutnya yaitu resolusi kepailitan. Dalam penyelesaian kepailitan syariah, prinsip ta'awun atau tolong-menolong menjadi landasan utama. Selain itu, penyelesaian dilakukan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI serta hukum positif yang relevan di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dengan hukum kepailitan konvensional. Poin pertama yaitu tidak ada unsur riba atau praktik haram lainnya dalam proses kepailitan syariah. Poin kedua, penekanan dalam penyelesaian berbasis keadilan dan kemaslahatan bersama. Poin ketiga, mengedepankan pendekatan etis sesuai maqasid syariah atau tujuan syariah seperti menjaga harta dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi semua pihak. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami tentang hukum bisnis perusahaan dan kepailitan dalam ekonomi Islam. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton presentasi dari kami ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.